Halo, apa kabar? Saya Junius Latri. Kali ini saya akan menampilkan kisah yang berbeda dari perjalanan-perjalanan saya sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu saya lebih menonjolkan alam, dan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya di dunia kerja. Ada beberapa pertanyaan yang akan coba saya jawab. Jadi saya adalah seorang guru di salah satu sekolah swasta cukup terkenal di Kota Makassar. Video ini juga saya buat sebagai rasa terima kasih saya kepada sekolah yang menjadi tempat saya bekerja hampir 7 tahun. Dan hari ini berulang tahun dan juga merupakan tanggal pertama saya masuk di kantor ini. Adanya saya hari ini itu juga merupakan bagian dari tempat kerja saya. Nah, bagaimana kisah saya di sekolah ini? Ikutin, dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswa saya pastinya. Oke, pertanyaan yang pertama ini datang dari Injai, seorang YouTuber juga, siswa kelas 8. Kenapa Miss berpikiran untuk merantau ke Makassar dan mendaftar menjadi guru di sekolah Gamaliel? Oke, jadi saya cerita sedikit bahwa sebelumnya saya mengajar di sekolah Gamaliel, tepatnya mengajar anak-anak SMP. Pasti tahu dong, sekolah Gamaliel ya termasuk sekolah keren di Makassar ya. Jadi sekolah ini dari TK atau dari PAUD sampai SMA. Kenapa Miss berpikiran untuk merantau ke Makassar? Sebenarnya Miss nggak sampai kepikiran sih. Dan kalau mendaftar menjadi guru di sekolah Gamaliel, jadi awalnya itu Miss Pare-Pare sempat bekerja di sana di kantoran, tapi entah kenapa saya ingin memasuki dunia pendidikan, seperti ada rasa ketertarikan untuk masuk dalam dunia pendidikan, tepatnya menjadi guru. Nah, saya pikir ini adalah suatu proses juga bagaimana Tuhan membentuk saya dan mengizinkan membuka jalan buat saya menjadi guru. Jadi pulang ke rumah saya membaca koran, tiba-tiba aja saya melihat lowongan guru yang saya tidak tahu itu sekolah mana. Karena untuk mengirimkan lamaran, dia hanya menggunakan PO Box, bayangkan. Tapi kenapa saya jadi tertarik untuk mendaftar walaupun saya tidak tahu namanya? Karena di situ ada label yang sesuai dengan keyakinan saya, dan saya melihat visi misinya yang sangat-sangat keren dan searah dengan saya, jadi saya berani untuk mendaftar. Dan beberapa hari kemudian saya ditelepon dan ternyata itu adalah dari sekolah Gamaliel. Nah, sekolah Gamaliel sebelumnya saya sudah tahu, bahkan saya pernah memakai salah satu bajunya waktu saya masih SD. Dengar bahwa ini adalah sekolah Gamaliel, senangnya minta ampun. Jadi saya pastikan waktu itu langsung menuju Makassar untuk tes dan ternyata saya diterima. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Gracia. Waktu Miss mengajar apakah suka kesal? Ya namanya manusia biasa, pasti ya pernah kesal. Apa yang Miss bikin bahagia mengajar di Gamaliel? Karena saya memang mencintai pekerjaan ini. Saya memang suka mengajar. Saya suka anak-anak. Saya suka lingkungan sekolah dari sejak saya sekolah. Dan di sekolah Gamaliel yang saya temui adalah anak-anaknya cerdas-cerdas, lucu-lucu, kreatif, dan juga yang pastinya rekan kerja yang baik. Itu yang membuat saya bahagia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana suka dukanya Miss menghadapi murid yang super nakal atau kelakuannya aneh-aneh? Ini pertanyaan dari Stephanie Kauri. Suka dukanya, ya bagaimanapun nakalnya anak-anak, yang saya tahu mereka kadang-kadang hanya ingin diperhatikan. Dukanya itu ketika ditegur berkali-kali, tetapi kok sepertinya tidak mendengar. Tapi sukanya itu ketika melihat ada sedikit saja perubahan dari anak itu. Ya, saya pikir mengajar anak-anak itu memang bukan suatu hal yang mudah, dan namanya guru itu adalah tantangannya. Kalau semua anaknya baik-baik, pasti tidak ada yang menantang kan? Pertanyaan selanjutnya, Miss pernah marah enggak sama kita? Tapi Miss enggak pernah bilang.
ya enggak semua marah kita harus disampaikan ya, karena bagaimanapun juga guru atau manusia itu harus bisa mengontrol dirinya. Pertanyaan dari Carmine, tantangan apa yang kadang buat Miss ragu untuk mengajar di Gamaliel? Di selama bertahun mengajar, satu keraguan saya, karena sebenarnya saya bukan lulusan sarjana pendidikan atau SPD. Tapi karena menyukai pendidikan dan suka dengan dunia sekolah, maka saya menerjunkan diri untuk mengajar, dan saya pikir ini adalah suatu panggilan juga di waktu itu. Jadi yang membuat saya ragu, kadang-kadang saya mikir, kedepannya saya bagaimana ya? Harusnya saya bekerja di bidang yang sesuai. Itu sih yang buat saya ragu, dan saya juga sudah menemukan jawabannya sekarang. Pertanyaan selanjutnya dari Graviela, apa yang membuat Miss paling jengkel atau paling marah atau paling sedih pada saat mengajar kita? Sedihnya itu ketika dalam hal mengerjakan tugas. Sayang sekali sih kalau nilai sampai merah hanya karena masalah tugas. Dan kadang-kadang anak-anak atau siswa tidak peduli dengan tanggung jawab mereka untuk mengerjakan tugas, sehingga harus ditegur berkali-kali. Apa momen paling berharga saat kerja menjadi guru di Gamaliel? Ini dari Elizabeth. Ketika siswa mengingat ulang tahun saya merasa anak-anak menyayangiku dan mengingat hal spesial di dalam hidupku. Itu. Pertanyaan selanjutnya dari Erdon. Kenangan Miss keluar dari Gamaliel? Perpisahan online, karena saya keluar pas lagi musim COVID atau Corona, jadi perpisahannya itu lewat online. Kenangan terindah Miss selama di Gamaliel yang susah dilupakan, itu sih interaksi dengan anak-anak, dan ketika ada perayaan ulang tahun, dan itu perayaan 17 Agustus itu sangat menyenangkan sekali karena kita bisa jalan-jalan di seputaran sekolah menggunakan pakaian merah putih. Itu sangat menyenangkan bagi saya. Harapannya Miss untuk Gamaliel ke depannya, percayalah bahwa perubahan itu untuk maju. Jadi apapun yang sedang dirubah itu pasti untuk kemajuan bersama. Semoga sukses terus dan banyak siswa-siswa yang mendaftar di sekolah Gamaliel. Pertanyaan selanjutnya dari Chelsea Tanri. Apa yang paling memorable di kelas 7A? Karena anaknya di kelas 7 itu lucu-lucu. Dan itu sih yang paling memorable ketika kami bisa merayakan ulang tahun bersama. Kenapa Miss berhenti mengajar di Gamaliel? Sekarang pekerjaannya Miss apa? Ini dari Michael Gideon, dan juga ada pertanyaan yang entah dari siapa, Miss kerja di sekolah mana? Oke, saya jawab sekaligus ya. Saya berhenti mengajar karena saya menemukan pekerjaan baru dan sesuai dengan bidang ilmu atau titel saya. Jadi tidak lagi mengajar di sekolah atau tidak lagi menjadi guru, tetapi kerja di kantor pemerintah. Itu ya. Dan pertanyaan terakhir dari Evelyn Tios, pesan dan kesan untuk keluarga besar Gamaliel. Oke. Selama hampir 7 tahun saya bekerja di Gamaliel, yang saya rasakan adalah saya sangat senang karena bisa melakukan atau mengerjakan apa yang memang saya cintai. Bagaimanapun pekerjaan kita, ketika kita mengerjakannya dengan hati, dengan cinta, itu pasti akan membuat kita bahagia. Ya, selama bekerja tidak selamanya senang-senang aja. Nah, seperti jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi, menjadi guru itu pasti ada suka dukanya dan ada tantangannya. Ya, setiap pekerjaan pasti seperti itu ya. Kalau tidak ada tantangan, tidak akan ada yang memorable pastinya nantinya. Yang saya suka adalah rekan-rekan kerja yang menyenangkan dan sudah seperti keluarga sendiri. Dan bagaimana saya juga dengan anak-anak dan bahkan orang tua siswa itu seperti keluarga, seperti
anak-anak sendiri atau seperti adik-adik ya, dimana kita bisa seperti teman, dimana mereka bisa bercerita banyak tentang kehidupan mereka, tetapi tidak terlepas dari penghargaan mereka kepada kami atau kepada saya sebagai seorang guru. Pesan saya untuk Sekolah Gamaliel, selamat ulang tahun, terus bertumbuh, melayani, bawa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, yaitu Tuhan kita. Dan semoga guru-gurunya selalu sukacita di dalam mengajar, menjadi berkat yang lebih lagi di dalam Sekolah Gamaliel, dan semoga Sekolah Gamaliel boleh bertumbuh menjadi sekolah yang berinovasi dan menjadi tempat di mana anak-anak merasakan kasih Kristus dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman untuk belajar, untuk bermain, untuk berinteraksi, untuk bertumbuh. Jaya terus Gamaliel, dan Tuhan pasti memberkati anak-anak yang pernah saya ajar, entah itu masih di sekolah sekarang maupun sudah berhasil di luar sana. Semangat terus menapaki perjalanan hidup ini. Entah kamu sebagai siswa, belajarlah dengan baik. Belajarlah tidak hanya dari buku, tapi dari setiap proses hidup itu adalah pembelajaran. Dan semoga kalian boleh sabar-sabar di dalam belajar versi online, dan semoga corona ini cepat berlalu sehingga kerinduan kalian untuk belajar seperti biasa di kelas itu bisa segera terwujud. Dan untuk kamu yang pernah miss ajar dan mungkin sudah kuliah atau sudah punya usaha atau sudah bekerja, semoga kalian boleh menemukan apa yang menjadi impian kalian selama ini dan mengerjakan itu dengan penuh sukacita. Jadilah anak muda yang bisa mencintai negeri ini dan bisa membanggakan Indonesia tercinta.